Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, terutama kepengurusan Masjid Umar bin Khattab dan segenap para asatidz dan imam rawatib yang sangat kita muliakan. Malam hari ini kita telah memasuki malam yang kedua. Hari pertama tadi nikmat kita telah melaksanakan ibadah puasa, yang mudah-mudahan puasa yang kita baru lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini ada dua permohonan dan ada dua perlindungan yang kita minta dilindungi. Itu doanya sering kita baca, baik saat kita buka puasa maupun saat kita doa di salat tarawih. Dua permohonan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Perlindungan kita juga mohon pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini yang paling mahal jamaah sekalian. Memang harusnya bukan di bulan puasa saja kita mohon, cuman seringnya kita itu mau buka puasa, habis tarawih, di bulan Ramadan banyak doa yang kita baca. Ini yang doa yang paling mahal. Artinya kita minta redha surga, kita minta berlindung adalah murkanya Allah dan neraka. Maksudnya apa itu? Untuk mendapatkan surga yang nikmat, dapat ridhonya dulu dari Allah, agar kita jangan sampai mendapatkan nanti api neraka. Hindarkan murkanya Allah. Kalau udah dimurka pasti masuk neraka. Kalau Allah redha pasti masuk surga. Artinya gini, kalau bahasa kita tuh redha senang. Kita kalau punya baju redha senang, biar kata orang tuh baju jelek ama kita redha, itu enak dipakai. Kita nggak sembrono, tempatkan tuh baju yang kita senang, kita redha. Anak yang kita redha, yang kita senang, apa yang dia minta kita siap beliin. Bini yang taat patuh sama suami, nyenengin, oh kita redha sama dia. Dia pilek aja kita nangis. Itu istri-istri yang suaminya redha. Makanya redha itu tuh salah satu rahasia Allah. Di mana redhonya Allah? Mungkin kita salat tarawih, mungkin nanti malam tambah lagi, mungkin baca Quran kita, mungkin salat sunnah kita. Itu ulama-ulama mencari ridhonya Allah tuh dirahasiain. Pernah Imam Ghazali meninggal dunia, diimpiin oleh muridnya. Siapa yang kenal Imam Ghazali? Dia punya kitab Ihya Ulumuddin. Dia termasuk adalah ulama kaliber tasawuf. Ini filosof yang terkenal dalam Islam, ulama besar. Sampai ulama mengatakan bahwa itu bisa yang namanya kitab Ihya Ulumuddin hampir sejajar dengan Al-Quran. Subhanallah, hebatnya karangan Imam Ghazali. Waktu beliau meninggal dunia, diimpiin. Kata muridnya bilang, Imam, gimana dikubur Imam? Banyak amal ibadah Imam dong yang membuat Allah redha. Aku juga demikian. Tapi setelah itu cuman satu yang Allah redha. Apa itu Imam? Yang lain diterima ibadahku, tapi yang paling Allah redha, yang Allah senang cuman satu. Apa itu? Aku ditanya sama Allah, kerjaan engkau yang kau lakukan, apakah aku ridho ya Ghazali? Oh iya ya Allah, cuman satu yang kau kagum. Apa itu ya
Ya Rabb, pernah waktu kau masih hidup, kau sedang mencatat, menulis kitabmu, penamu kamu taruh di tengah-tengah sambil memikirkan apa kelanjutan tulisan ini, sambil ditaruh itu pena di atas telinganya ada laler nemplok di ujung pena. Waktu dia mau kembalikan nulis lagi, Imam Ghazali lihat ini ada ujung pena, ujung pulpen ada laler. Punya dugaan Imam Ghazali, oh jangan-jangan nih laler lagi menghisap, minum tinta yang ada di dalam penaku. Aku biarkan, biar dia terbang sendiri sampai dia kenyang. Itu Ghazali, kau membiarkan makhlukku yang namanya laler sampai dia puas dia terbang, itu aku redho ya Ghazali. Kita kan remeh, kita lagi nulis surat tanda tangan ada laler nemploknya, kan kita sentil kan. Kita nggak tahu keridhaan Allah ada di situ. Kita juga nggak tahu keridhaan Allah. Mungkin kita nyingkirkan yang namanya paku payung takut orang kena, barangkali keridhaan Allah ada di situ. Kita nggak tahu keridhaan Allah. Mungkin kita siapkan kolak satu piring yang orang bisa buka puasa gara-gara kolak kita. Siapa tahu itu redho Allah ada di situ. Dan juga siapa tahu di zaman sekarang nih, zaman yang sudah banyak pengalaman dari COVID, kita menjalankan protokol kesehatan 3 kan? Apa itu? Pakai masker, apa gitu? Jaga jarak, apa lagi tuh? Cuci tangan. Kalau kita nggak pakai, melanggar tidak. Kalau masjid digelar yang namanya hambal, nggak melanggar, malah enak jadi makmum, jadi nggak nyep. Oh saya bawa sejadah, Pak, bawa sejadah Pak, di atas sejadah Bapak, di bawah sejadah Bapak ada ambal masjid, tambah empuk. Siapa tahu pengurus Allah redho di situ. Mudah-mudahan aja, mudah-mudahan ambal kita udah ada belum 2 bulan nggak tergelar. Lebih saja. Takut sama apa kita? Udah nggak ada COVID. COVID bagaimana nggak betah di Jakarta? Habis kita bikin betah COVID, masker di mana-mana. Jadi COVID demen. Di nyebrang dikit nih, masalah redho, tahun ntar nyamuk apa enggak? Kita lihat COVID jamaah sekarang yang nyari untung di COVID banyak nggak? Banyak. Ya Allah, saya berulang kali kita mau naik ke pesawat ke bandara, ayo diapain dulu, swab dulu. Paling murah 245.000, 250.000 dah satu orang. Emang satu pesawat kan 1 orang? Ada 400 orang, emang sepesawat? Ada yang ke Bali, ada yang ke Surabaya, ada macam-macam. Itu aja tiap hari berapa ratus juta itu. Belum yang kereta api. Belum yang namanya nih, ini namanya apa nih? Masker. Jualan semua. Lagi orang pakai masker Pak, napas nyesek. Ini mulut bau, dibuang harusnya dia buang, hirup udara baru. Ini enggak, ini yang bau kita hidup lagi ke hidung. Goblok dah. Biarin saya katain goblok. Betul nggak? Sama WHO, sama orang taat banget, patuh kaku banget. Ya Allah, salaman nggak mau, takut tangannya itu banyak virus. Ente lihat virus? Goblok. Virus ente nggak lihat, lu taat banget lo sama dokter. Dokter yang bersih Pak, itu dia punya maskernya sejam sekali ganti, 1 jam sekali ganti. Ini masker dibuang. Udah pakai masker, pakai yang alat, kalau orang kamu bilang yang bakal ngelas, tahu nggak? Baju putih kayak astronot, udah sakit juga, mati juga. Kita yang namanya masker 2-3 minggu udah bau jengkol, bau pete, alhamdulillah pada sehat. Emang sakit baik dari lo, sakit baik dari siapa? Allah. Ya Allah, kita udah kangen, udah pengen pelukan teman-teman. Lebaran yang lalu masih ada COVID, rengginang kita, rengginang kue sibing masih pada awet. Ini COVID lagi, jadi yang mengadakan COVID kita sebetulnya ini. Ramadan tiba, selamat datang bulan Ramadan dan selamat tinggal COVID-19, harusnya begitu. Bagaimana COVID nggak mau betah gara-gara begini. Ente foto kayak kunyuk.
Kaku banget saya pakai masker, bukan apa-apa Pak, masker. Kadang-kadang di Jenagara atau dekat penjara Cipinang ada razia tuh, yang galak tuh polisi PP. Padahal tuh polisi PP tukang timun dulunya tuh, galak banget ya. Dulu gak galak, belum ada Covid. Ingat gak kenangan tahun lalu waktu masih ada Covid? Ya Allah, masjid musola Pak, diam-diam. Dia cuma lewat berdua, takut banget. Emang gue di masjid lagi narkoba. Ingat gak tahun kemarin tuh kita? Ya Allah, masih ditutup, takut Pak, ada itu Pak, ada polisi PP Pak, mundar mandir. Kita sembahyang di sini, bukan main judi di masjid. Takut sama kampung kita sendiri. Ini gara-gara ini Covid. Jangan kaku jadi manusia, senyum jadi mahal jadinya. Anggap supaya imun kita kuat, udah nggak ada Covid gitu aja udah. Kalau mereka mengatakan Covid masih ada, dia takut bangkrut. Last web berapa puluh juta itu habis kalau nggak ada Covid. Habis sudah. Dagang masker, dagang vaksin, kan dagang semua. Kita jangan patuh banget, yang harus kita patuh, nurut, patuh hanya Allah kepada Nabi. Nabi bilang begini nih. Istawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Itu bahasa Nabi. Rapatkan barisan salat kamu, dengan rapatnya barisan kamu itu sempurna salat kamu. Jadi kalau sunnah Nabi, kalau lagi salat rapetin, itu sunnah Nabi. Tapi kalau sunnah WHO, renggangin sop-sop kalian. Yang berjalan sunnah Nabi, sunnah WHO. Goblok. Taat banget sama orang kafir. Betul nggak? Kita benci sama Cina, ya Allah, udah nggak ada, udah. Jadi buruk sangka Pak, orang batuk 3 kali, Covid. Apa hukumnya orang buruk sangka? Ya Pak Ustadz, ya ada manfaat emang ini. Apa manfaatnya yang positif? Kalau kita pilek nggak bawa sapu tangan, melernya nggak kelihatan. Satu, kalau bau terhindar. Tapi lagi sholat giniin aja. Ente cakep nggak kalau dipoto begini? Coba dah, foto ntar, foto. Kayak kunyok. Biarin gua katain sama saudara gua ini. Saya pengurus masjid Babu Salam tuh di dekat masjid dekat rumah sakit Persahabatan. Orang-orang kaya Pak, kaku banget Pak. Ya Allah, lu sama Allah yang harus kaku. Begini Pak, salaman gak mau Pak. Orang nunggu lutang, ya Allah. Giliran ada perempuan, dia punya sekretarisnya si Dewi. Dewi gimana pagi? Dicekelin. Goblok. Sama Ustadz mau salaman. Pramugari Pak, selamat tinggal Pak. Iya. Emang kita lihat ada virus, digoblok-goblokin kita Pak. Mohon maaf dah. Udah kita wa amanahum min. Udah aman kita. Ramadan tiba, itu Covid. Jalan. Kalaupun masih ada Covid, malaikat yang tahu tuh virus-virus digiring malaikat kepada orang-orang yang benci sama ulama, polisi, hakim, jaksa, dia digiring kepada mereka-mereka yang benci sama ulama. Biar lama kalau bisa, biar mati. Yang cinta sama ulama, cinta sama agama, cinta syiar Islam, biar Covid jauh. Jadi oleh karena jamaah sekalian, redonya Allah kita nggak tahu. Mudah-mudahan nih kalau ada pengurus nggak salah, kita nggak melanggar kesehatan. Kalau melanggar nggak pakai masker. Nah, rapet-rapetan, kita rapat kena sholat. Pak Jokowi udah berani kerumun-kerumunan, ngasih hadiah, ngasih uang, kerumun-kerumunan, berarti Covid itu nggak ada. Yang ada kita ini sama juga orang Betawi. Orang Betawi bilang ini, ada medi lu, ada medi. Padahal nggak ada akhirnya. Sini ada medi nih, tuh ada medi tuh, lihat tuh. Apaan? Itu lihat itu hordeng bergerak padahal kan kipas angin kan. Tuh. Diada-adain jadi ada. Ente bebas aja dah, udah kita kangen udah setahun. Udah setahun mau tambah lagi gini, ya Allah. Kita begini terus gak enak Pak. Begini dulu gak enak. Sama saudara jadi sombong, bener, sombong kita akhirnya. Fitnahnya bukan main. Jadi karenanya Ramadan kita mohon redomu ya Allah, keredoan Allah rahasiain. Kalau Allah udah redho, kita jalankan puasa, kita sholat tarawih, kita baca Quran, pasti surga tempat kita semua. Tanda-tandanya orang surga, orangnya tenang. Orangnya tenang, orangnya senang ibadah. Ini alhamdulillah nih. Saya yakin nih, saya lihat nih orang surga semua ini. Ini malam kedua nih.
Insya Allah orang sorga sampai malam 30 tetap penuh di sini insya Allah. Tapi biasanya kadang-kadang suka rontok, kadang-kadang. Tapi insya Allah di sini sama, mudah-mudahan. Jadi mulai tahun ini kita jadikan satu pelajaran. Mudah-mudahan tahun ini kita pol puasa kita, pol tarawih kita, bisa hatam Al-Quran kita. Kita meraih redonya Allah. Kalau Allah redha, Allah jauhkan dari murkanya dan neraka. Cukup kiranya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.